Dulu, namanya begitu disegani di tubuh kepolisian Indonesia. Kariernya melesat cepat, jabatannya tinggi, dan pengaruhnya besar. Tapi siapa sangka, sosok yang pernah berada di puncak kekuasaan itu kini justru menjalani hari-harinya dari balik jeruji besi. Dan yang bikin publik makin penasaran, di tengah hukuman seumur hidup yang dijalaninya, Ferdy Sambo justru memilih menempuh pendidikan S2 teologi dari dalam lapas. Banyak orang bertanya-tanya, apa sebenarnya yang sedang dicari oleh mantan jenderal polisi ini? Ferdy Sambo dikenal sebagai mantan Kadif Propam Polri, posisi yang punya peran penting dalam mengawasi etik dan disiplin anggota kepolisian. Lahir di Baru, Sulawesi Selatan, ia merupakan lulusan Akpol 1994 dan pernah menduduki berbagai jabatan strategis selama kariernya. Sosoknya dulu dikenal tegas, punya kekuasaan besar, bahkan disebut sebagai salah satu jenderal paling berpengaruh di institusi Polri. Namun semua berubah drastis pada tahun 2022 saat namanya terseret dalam kasus pembunuhan Brigadir J yang mengguncang Indonesia. Kasus itu bukan cuma menghebohkan publik, tapi juga membuat banyak orang kehilangan kepercayaan terhadap institusi kepolisian karena melibatkan sejumlah aparat penegak hukum. Setelah melalui proses persidangan panjang, Ferdy Sambo dinyatakan bersalah dan kini menjalani hukuman penjara seumur hidup di lapas kelas IA Cibinong. Tapi di balik kehidupannya sebagai narapidana, muncul fakta yang membuat publik kembali menyorot dirinya. Sambo diketahui mengikuti program beasiswa S2 Teologi secara daring yang disediakan untuk warga binaan beragama Nasrani. Program itu merupakan bagian dari pembinaan narapidana agar tetap mendapatkan hak pendidikan dan kesempatan memperbaiki diri. Pihak Ditjenpas menegaskan bahwa program tersebut terbuka untuk semua warga binaan tanpa perlakuan khusus. Kini kisah Ferdy Sambo bukan lagi sekadar tentang seorang mantan jenderal yang jatuh dari puncak kekuasaan, tapi juga tentang bagaimana seseorang mencoba menjalani hidup baru setelah kesalahan besar yang mengubah segalanya. Ada yang melihat ini sebagai upaya memperbaiki diri. Ada juga yang masih sulit melupakan luka dan kontroversi yang ditinggalkan kasus tersebut. Kalau menurut kalian, apakah pendidikan dan pembinaan bisa benar-benar mengubah seseorang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.